adzan yang jelas beda itu ada adzannya, karena di sana ada setelah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna ali waliyallah, itu ada ya, bahwa Ali itu adalah di azannya. Terus hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairul amr, itu kalau seingat saya. Aku daftar jadi volunteer gitu di Palang Merah Belanda menjadi translator, karena kebanyakan dari mereka kan orang Arab yang belum tentu bisa bahasa Inggris. Bahasa Arab ya. Ada juga beberapa di antaranya orang Irak, Afghanistan yang pakai bahasa Iran, bahasa Persia, dan kebetulan aku bisa bahasa Persia, jadi aku join buat ikut translator. Terus setiap hari Rabu kita kayak bagiin sembako kayak gitu. Terus setiap hari Sabtu kita ke sana buat ngajar anak-anak kecil itu buat ya kayak TK gitu. Berapa tuh itu jumlahnya Kak? Banyak ya? Banyak, sampai 10.000 orang. Wow, banyak banget itu. Dan itu di tenda atau kayak tenda sih, tapi tendanya tenda permanen gitu yang bagus, kemudian dilengkapi dengan wifi dan lain sebagainya. Kemudian saya mengkoordinir dengan PPI, teman-teman pelajar Indonesia yang di Belanda, untuk mendonasikan uang, kemudian baju dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saat itu kita lumayan dapat banyak juga. Nah, katanya Kakak pernah di Iran juga? Pernah. Itu main, traveling atau kuliah atau gimana tuh? Alhamdulillah tahun 2010 ikut kursus bahasa Iran gitu ya di beberapa. Jadi Iranian Embassy bikin Iranian Corner di beberapa kampus. Kalau di Jogja itu ada di saat itu di UGM, UIN, UMY, UAD, kemudian di Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Terus ada seleksi satu orang kepilih, saya 2 bulan di Iran untuk kursus 2 bulan ya. Untuk kursus bahasa Iran itu. Berarti 2 bulan itu balik lagi? Iya, balik lagi. Sebenarnya berarti itu khusus gimana? Khusus belajar bahasa Iran aja? Khusus belajar bahasa Iran, tapi setelah itu sebenarnya dapat beasiswa ke Iran untuk S3. Awalnya daftarnya ke Tehran University gitu untuk perbandingan bahasa Arab dengan bahasa Persia, tetapi setelah ke kedutaan Jakarta kayaknya ada perubahan rencana gitu sama kedutaan, maunya dipindahkan ke Islam Studies di Qom University, di Qom, daerah Qom ya. Terus akhirnya karena saya nggak punya banyak background tentang Islam Studies, akhirnya nggak saya ambil. Walaupun akhirnya ngambil Islamic Studies juga ya kayak. Iya, tapi kan spesifiknya tetap terjemah ya. Kalau yang di Iran itu nanti jatuhnya Islam Studies yang benar-benar kayak filsafat. Emang benar-benar agama ya. Oke. Nah, terus 2 bulan di sana tuh Kak, gimana tuh Kakak hidup di sana? Kan kita tahu kalau Iran mayoritas Syiah ya. Tetap mewarnai sih, atmosfer Syiahnya kerasa banget. Ya ini mau dikirim kemana pertanyaannya? Pengen tahu aja keadaan hidup, karena kan karena yang kita tahu katanya Syiah dan Sunni itu bukan golongan yang akur gitu ya Kak. Ada nggak diskriminasi antara dua itu aja di Iran? Karena saya 2 bulan dan kita intensifnya adalah belajar bahasa Persia, jadi tidak terlalu banyak berinteraksi untuk membahas masalah teologi. Tetapi dalam 2 bulan itu kita juga beberapa kali diundang untuk mendengarkan seminar gitu dari syekh, dari hojanya mereka gitu ya, syekhnya mereka. Kemudian di sana juga sempat pas ada perayaan lahirnya Imam Mahdi gitu, apa meninggalnya, pokoknya ada perayaan gitu yang diliburkan, sekolah-sekolah diliburkan gitu. Kalau diskriminasi saya nggak terlalu mengalami ya, tetapi memang dimanapun saya berada gitu ada pertanyaan wajib, 3 pertanyaan wajib. Yang pertama adalah kamu muslim atau tidak gitu ya, saya jawab muslim. Kemudian yang kedua Sunni atau Syiah. Nah ini kan pertanyaan sangat diplomatis ya. Kalau saya menjawab Sunni itu kan bisa jadi tidak baik
artinya Betul. dampaknya tidak baik bagi saya karena saya di sana minoritas. Kemudian saya bilang, ya saya Islam, ada Sunni, ada Syiah, itu sebuah fenomena, itu sudah yang terjadi ya terjadi. Jadi saya menjawabnya abu-abu gitu loh, nggak abu-abu jelas. aja, jadi nggak langsung gue ini Iya, gitu, nggak langsung terus dikasih yang gitu. terakhir Oke, yang ketiga, pertanyaannya sudah menikah belum gitu, itu pertanyaan wajib. Kayak oh itu ditanya juga ya, Iya, berarti sama kayak di Indonesia ya. Udah nikah belum Iya. begitu ya. Kenapa mereka mempertanyakan itu tentang nikah itu? Nggak tahu ya, saya pernah di Mesir juga, itu menjadi pertanyaan yang standar lah. Mungkin budaya beda ya, kalau kita ke barat kan itu nggak akan dipertanyakan. Meskipun ketika saya di Belanda pun pertanyaan sudah menikah belum itu juga tetap muncul gitu ya. Bukan berarti di sana ya? nggak individual sama sekali, itu nggak. Kalau agama jelas itu nggak akan dipertanyakan, tetapi untuk misalnya status itu saya pernah ditanyain. Kemudian usia berapa itu mereka juga sempat bertanya. Nah kembali kalau yang ke Iran ataupun ke Mesir ya mungkin karena budaya ya sama kayak kita kan, kita ketemu random orang di bis aja ditanya itu udah nikah apa belum. Oke. Nah tapi itu ada perasaan takut gitu nggak sih Kak, ketika ya hidup di antara mereka kan, karena kan kalau di kita nih di Indonesia kan taunya kayak yang kayaknya tuh yang semenyeramkan itu. Ini mana ini? Merasakan itu nggak? Di mana? Yang di Iran. Oh, kalau yang di Iran untuk kehidupannya. Atau mungkin takut kakak akan terbawa terus pikirannya dicuci gitu kan. Kalau yang pertama sebelum ke sana itu bayangan tentang Iran kan dia diembargo, kemudian mungkin tidak seindah kalau kita membayangkan ke luar negeri yang tempat lain gitu ya. Tapi ketika kita sampai di sana ternyata kehidupannya ya fine-fine aja, masyarakatnya ramah. Kemudian kalau untuk masalah Syiah atau Sunni, nah itu yang membuat saya akhirnya tidak mengambil beasiswa S3 ke SKOM itu, karena mungkin kita kan dibesarkan dalam budaya, dalam doktrin Sunni ya, dan saya bukan orang Syiah begitu. Kalau misalnya kita ke sana kemudian ya tidak menutup kemungkinan pengaruh itu kalau saya tidak kuat, apalagi saya sendiri ya, dan tidak banyak komunitas yang serupa dengan saya, itu ya bisa jadi, makanya saya daripada takut daripada saya nggak berani lah, akhirnya saya nggak mengambil kesempatan itu. Iya, karena saya ada pengalaman gitu sih Kak dulu, jadi pernah ketemu, ya itu tuh omongan-omongan di antara orang sekitar aja gitu. Jadi kayak dulu tuh pernah punya kenalan lah gitu. Jadi dikatakan dia itu Syiah gitu, dan dia mukanya kayak muka-muka orang sana gitu, dan keturunan situ katanya. Jadi kalau dia belajar bahasa Arab, ditanya kamu mau kemana gitu, mau ke Iran gitu dia bilang ya. Jadi dia itu yang kayak ngebawa anak-anak teman-temannya nih gitu, kayak naik mobil. Kalau kita tuh mengambil dia lagi proses untuk membawa nih gitu, kayak proses untuk mencuci nih gitu. Jadi kayak dikasih fasilitas kayak diajak jalan, diajak traveling, dikasih makan, pokoknya tuh gitu-gitu. Akhirnya barulah tuh kita gali lagi gitu kan, sampai akhirnya yang anak-anak pun juga baru tahu, dan benar. Jadi selama di mobil itu dia kayak nggak boleh ada yang ngomong kecuali dia, dan dia itu juga nyetel pengajian ala Syiah gitu Kak. Iya. Jadi gitu caranya. Saya juga serem juga ya gitu. Iya, apalagi kalau di sana gitu kan ya. Betul ya. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan ini terkait dengan bukan aliran ya, tapi sekte agama, sekte Islam yang lain gitu ya. Di Belanda pun saya juga punya pengalaman ketemu sama dia keturunan Pakistan India gitu. Terus kebetulan saya di Belanda juga berteman baik dengan orang Iran gitu ya, karena kita bisa sama-sama pakai bahasa gitu. Kemudian kita makan malam di rumahnya. Terus ada juga teman orang itu yang Pakistan India itu, terus nganterin saya gitu, dia naik mobil bawa bapak, dia juga ceramah panjang lebar. Kemudian pokoknya nanti saya undang. Itu Islam atau apa? Islam, dia Muslim. Terus dia ngajak diskusi panjang lebar. Saya mikir ini kok dia diskusinya sangat teratur, tertata sekali, dan ya itulah kalau kita tidak terlalu siap, apalagi saya jurusannya bukan yang Islam Studies, yang teologi ya, jadi pengetahuan tentang hal-hal di luar Sunni itu saya tahu, tapi kan tidak terlalu mendalam. Nah ternyata dia Ahmadiyah, dan dia salah satu petinggi Ahmadiyah gitu, karena anaknya juga disekolahkan di Islam Studies di Inggris.
Jadi dia sering banget nge-SMS saya, kemudian ngirim rekaman-rekaman, bahkan dia juga terhubung dengan jamaah Ahmadiyah di Indonesia karena mereka kan jaringannya luas ya. Terus ayo Uhti, pokoknya kalau kamu mau ikut pengajian tak jemput lah, tak fasilitasi macam-macam. Saya juga selama di Belanda karena dari Islam Studies dapat buku juga dari Ahmadiyah, mereka punya masjid yang besar juga di Belanda gitu. Tapi saya mikirnya aduh, kayaknya ini akan memakan banyak tenaga dan pikiran dan itu bukan prioritas utama saya. Akhirnya saya tidak meneruskan. Nggak mengiyakan ya. Iya. Oh, ya walaupun sesama Islam emang itu cobaan juga sih ya, kayak menghadapi yang seperti itu. Dan emang harus kuat juga. Iya, betul. Tapi kalau misalnya untuk beribadah nih yang di Iran dulu tuh kayak mencolok banget, perbedaannya tuh di mana Kak? Ada nggak? Iya, kalau untuk tata cara sholat sih. Jelas beda ya, tata cara sholatnya, gerakan sholatnya mereka beda. Kemudian saya tidak yakin sepenuhnya, tetapi mungkin sholat yang 3 waktu ya, artinya zuhur asar deket, kemudian maghrib isya deket itu iya. Terus adzan yang jelas beda itu ada adzannya, karena di sana ada setelah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna ali waliyallah, itu ada ya, bahwa Ali itu adalah di azannya. Terus hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairul amr, itu kalau seingat saya. Oh gitu. Nah berarti kalau ini ngapain bahas ke Iran? Kan saya di Belanda. Iya, karena kayaknya nih Kak Fitri ini sudah menjelajah kemana aja sih jadinya. Karena tadi dari belakang pokoknya bahas yang Iran gitu. Karena menarik juga kan, karena Iran belum ada jadi sekalian kan. Multi negara. Iya, tapi nggak bisa. Tapi sebelumnya Kak Fitri udah pernah kemana aja sih? Kak, saya jadi penasaran. Tadi nyebut Mesir. Iya, waktu S1 alhamdulillah dapat beasiswa mini riset gitu dari Departemen Agama ke Mesir 3 minggu. Ke Mesir. Berapa lama itu di Mesir? 3 minggu. Terus ke Iran. Terus kemarin sempat ke Maroko juga belajar bahasa Arab dikit-dikit gitu. Berapa lama di Maroko? 1 bulan. Sebulan. Terus ya itu yang untuk acara resmi ya, artinya ada tujuan gitu. Kalau selainnya ya kayak misalnya seminar-seminar gitu aja atau apa. Wah, itu jaringannya kayaknya luas banget sih Kak Fitri ini, sampai mendapatkan info-info yang luar biasa banget. Karena kalau di Belanda itu kan saya tadi sudah sebutkan bahwa 7 universitas itu mereka punya Islam Studies, dan mereka itu punya perkumpulan namanya Netherlands Netherlands Interschool of Islamic Studies gitu. Jadi 7 universitas itu mereka punya konsorsium Islam Studies yang itu jaringannya kan luas ya. Jadi saya kenal dengan beberapa profesor dan juga mahasiswa master atau PhD dari fakultas universitas lain. Kemudian itu namanya NISIS, perkumpulannya itu. NISIS itu punya senior council, itu isinya profesor-profesor, dan mereka punya junior council. Junior council itu pengurus NISIS yang dari mahasiswa, dan kebetulan saya salah satu pengurusnya dari 2016 sampai 2017-18 gitu. Nah, setiap tahun mereka mengadakan kayak autumn school gitu dan spring school. Kalau spring school itu mereka biasanya keluar Belanda, jadi ke tempat negara-negara yang masih ada kaitannya dengan Islam. Contohnya ke Turki, Maroko, kemudian sempat juga waktu saya ikut seminar itu ke Sarajevo, kemudian ke Alhambra, Granada gitu ya. Alhambra namanya istananya, Granada gitu. Dan rencananya tahun 2000. Aduh, nggak sanggup, keren banget. Rencananya tahun 2021 yang tahun ini mereka di Sisilia, Italia gitu, tapi karena ada corona ini konferensinya jadinya online. Rencananya dulu sempat kita bahas 2021 itu mereka akan mengadakan di UIN untuk untuk spring school, tapi saya nggak tahu perkembangannya karena dengan adanya corona ini gitu. Luar biasa sekali. Itu kayak yang kakak lakukan itu adalah hal yang jarang untuk anak-anak Indonesia mau ya, karena itu harus detail juga nggak sih Kak untuk mengikuti itu, dan harus gigih juga ya, karena kan harus ada ngirim kayak abstrak, terus kita presentasi dengan tema tertentu gitu ya. Benar, makanya itu emang orang yang niat dan gigih intinya. Jadi itu, dan kayaknya mungkin bisa 3:7 lah ya kalau di presentasi 10 dengan anak-anak Indonesia yang mau seperti itu luar biasa sekali. Oke, mungkin terakhir kita
ke Belanda ya kayak apa budaya atau hal yang baik nih yang kakak amati gitu di Belanda betul. Yang bisa ibaratnya kalau misalnya kakak ini kayaknya gue kalau di Indonesia pengen ngelakuin yang kayak gini nih gitu. Betul. Kayak bagus nih kalau untuk diterapin gitu ya, ada nggak? Banyak sekali. Jadi gini, awalnya kita itu sebelum kita keluar gitu ya, atau sebelum kita mengenal secara langsung secara detail, kita melihat barat timur itu kan sudah sangat diperspektifkan sedemikian rupa oleh media. Kita melihat barat ya adanya minum-minum lah, free sex lah, party dan lain sebagainya. Itu kan yang ditampilkan di TV ya, dan itu tidak kita pungkiri bahwa itu memang ada kejadian seperti itu. Ada, pasti ada. Nah, jadi kita udah bayangannya kalau barat itu sedikit banyak agak jelek ya, Islam jelek kayak melenceng ya gitu ya. Karena mungkin memang standarnya beda. Tetapi ketika kita udah sampai ke sana, saya banyak sekali mendapatkan kejutan-kejutan yang itu positif. Misalnya beberapa nilai Islam itu tidak secara langsung tertanam pada kehidupan mereka. Contohnya apa? Dalam hal jual beli, mereka itu sangat menerapkan yang namanya khiyar. Itu kan sebenarnya ajaran Islam. Kita tidak banyak menerapkan itu. Tapi kalau sekarang saya lihat agak banyak sih dengan berkembangnya kayak apa namanya online shopping, Shopee dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk toko misalnya seperti supermarket gitu ya, kan kita tidak boleh mengembalikan, bahkan di stroke aja udah ditulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, ditukar aja nggak boleh gitu. Kalau di Belanda itu semua sangat boleh dengan kurun waktu, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Nah, kemudian kejujuran dan lain sebagainya, disiplin, toleransi. Disiplin ya. On time nggak di sana Kak? Sekali, on time banget gitu maksudnya. Terus on time sekali, on time sekali, 2 kali enggak? On time banget, terus on time banget. Apalagi environmentalnya juga bagus. Jadi Islam dan bagaimana mereka sangat peduli lingkungan, pemisahan plastik, sampahnya itu sangat ribet sekali di sana memisahnya. Tapi itu sangat yang bagus, kayak ada tiga tempat gitu ya. Organik, plastik, kemudian untuk kertas juga sendiri. Nah, sehingga beberapa pengalaman orang Indonesia yang di sana, dan ada juga teman saya yang menulis tentang mirroring orang Indonesia yang di Belanda, itu mengatakan bahwa I see Islam but not Muslim. Itu mungkin sudah sering kita dengarkan ya dulu. Mungkin Muhammad Abduh juga mengatakan, Hasan atau Muhammad Abduh ya yang mengatakan bahwa dari akhlaknya gitu ya kayak maksudnya dari perilakunya. I see Islam but not Muslim gitu. But not Muslim. Nah, itu menarik. Yang, berarti tuh ya itu yang ruh ataupun spirit yang harusnya kita terapkan di Indonesia, meskipun banyak juga yang tidak bisa kita terapkan gitu ya, untuk seperti hal-hal yang karena kan yang hal baik kan harus kita ambil gitu. Betul. Dan bahkan mungkin yang itu tuh datang dari ajaran Islam yang bahkan malah di negara kita jauh sekali, bahkan kita tidak peduli dan meninggalkan itu gitu kan. Jadi malah di negara sana kita lihat itu tuh terlaksana, jadi kayak ya Allah gitu, speechless sendiri gitu gak sih? Ya mungkin itu juga yang membuat mereka agak apatis, karena kebanyakan orang Belanda itu kan ateis ya. Kebanyakan teman-teman yang saya temui itu mereka tidak beragama, ya mereka mendasarkan segala sesuatu itu pada nilai universal kebaikan. Kalau ini baik yang mereka ambil, itu juga mereka yang mungkin menjadi sangat apatis dengan agama. Ngapain lu beragama macam-macam kalau gue udah bisa bedain mana yang baik dan buruk gitu ya, tapi pelaksanaannya ternyata kayak gini gitu loh. Nah, saya juga di sana tuh menjadi sangat reflektif bahwa wow, ternyata orang yang sangat orang banyak yang belajar Islam di sana, dan itu menjadi autokritik bagi kita ternyata yang Muslim aja belum bisa maksimal, belum demikian gitu. Tapi juga ini sangat hati-hati bagi orang yang belajar Islam Studies, bahwa ada yang membedakan kita dengan mereka. Yang membedakan kita dengan mereka adalah ada bahan reflektif. Saya kasih contoh sedikit ya. Jadi saya sempat mengambil penelitian mini riset yang untuk presentasi di Sarajevo tentang fenomena lepas jilbab di kalangan mahasiswa Islam, di kalangan mahasiswa Muslim di kampus Islam gitu ya. Kemudian saya temukan beberapa pattern bahwa yang pertama, karena mereka itu memang dari awal tidak berjilbab, tapi seperti dipaksa berjilbab. Kemudian ada yang karena jurusannya gitu ya. Kemudian ada yang berjilbab itu dengan tujuan dia punya pandangan yang indah tentang jilbab itu gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya mereka kecewa, ternyata yang pakai jilbab juga sama aja tuh pacaran, ternyata sama aja tuh juga kayak gitu. Akhirnya mereka kecewa dan akhirnya mereka melepas. Dan yang terakhir adalah orang yang
dia banyak membaca sampai pada satu titik dia menemukan oh ternyata jilbab itu tidak wajib, makanya dia melepas jilbab. Nah, itu saya temukan dalam penelitian saya, dan juga teman saya orang Belanda yang meneliti tentang konversi dari Islam ke agama lain ataupun ke tidak beragama, ya, di Belanda dan di Inggris itu ternyata polanya juga sama. Memang dia agamanya turunan dari orang tua, dia kecewa ataupun dia membaca kemudian dia berpikir dan memutuskan untuk tidak beragama sama sekali. Nah, yang membedakan saya dengan teman saya mungkin adalah di refleksi. Saya berefleksi. Di refleksinya itu. Saya kan dosen Fakultas Agama Islam nih. Bagaimana caranya untuk menanamkan, saya meyakini bahwa jilbab itu wajib. Agama. Ya, saya meyakini bahwa jilbab itu wajib. Bagaimana saya menjelaskan itu ke mahasiswa untuk tetap beristiqomah memakai jilbab. Nah, mungkin teman saya yang non muslim yang meneliti tentang konversi tadi, dia tidak punya refleksi. Jadi dia melihat itu sebagai sebuah fenomena, ini empirik, ini layak diteliti, dia tidak punya refleksi. Nah, disitulah karena memang kenapa akhirnya nanti dibilang kalau belajar di barat itu liberal. Mungkin ya karena kebebasan berpikir. Refleksinya tadi itu kita tidak terlalu berefleksi. Kalau kita kan harusnya meskipun ini mungkin agak dipandang tidak benar ketika saya muslim, saya meyakini itu benar, ya itu saya pertahankan. Tapi kalau mereka kan tidak punya keyakinan seperti itu ya. Gitu. Aduh, saya kayak terharu sendiri, itu banyak banget ilmunya yang benar-benar saya baru tahu, menarik sekali banget ya kayak. Iya. Karena dari kemarin saya ngewawancarain mereka-mereka yang di luar negeri itu berasa saya yang keliling dunia jadinya dengan mengetahui berbagai macam info, padahal cuma lewat layar aja. Tapi luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan nanti Mbak Via punya kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah ataupun seminar atau short course, karena sekali Mbak Via bisa keluar gitu ya, itu jadi addicted, ketagihan. Jadi terus tahu banyak link, tahu banyak ini, dan mudah-mudahan benar. Iya, amin. Karena ya itu makanya saya bilang kegigihan yang gak semua orang punya, karena saya tergolong yang tidak gigih gitu. Jadi kayak pengen kayak saya pengen keluar, saya pengen ke sana, saya pengen ke sini, tapi males untuk berusaha. Jadi kayak ya itulah ya, jadi tapi setelah itu terbakar lagi Kak. Semangatnya terbakar lagi. Karena podcast dari mereka-mereka yang udah berada di mana-mana itu kemarin ya, dan terakhir ini Kakak juga luar biasa sekali ilmunya. Oke, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak Kak Fitri untuk waktunya. Sama-sama. Untuk ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga teman-teman yang menonton ini akan termotivasi dan mengikuti kegigihan Kak Fitri ya dalam mengejar pendidikan ke luar sana ya. Jadi nggak bisa disebutkan satu, pokoknya keluar sana, keluar dari Indonesia ya kayak. Oke Kak Fitri, sukses selalu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di lain waktu Kak Fitri. Insyaallah. Assalamualaikum. Ilaliko ma'asalama. Dumtum fi riayatillah. Masya Allah. Ya, makasih. Oke. Sama-sama Kak.